Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi jama'alana bihadzal makan wa nama alaina bi ni'matil islami wal iman. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin walidin adnan wa ala alihi wa ashabihi dawil fadli wal irfan, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasdaqul qa'idin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itadana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid alayya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabul ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahul azim, sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah masjid Jami'al Mudzakarah, insyaallah sama-sama senantiasa kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama mari kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini sama-sama kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, panjang umur, kesehatan dan juga kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut dan juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu untuk melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan tentunya berbagai aktivitas ibadah kita, baik yang telah dan juga yang akan dilaksanakan, senantiasa mendapatkan tuturan rahmat, pahala serta ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan juga keluarga besarnya. Dan mudah-mudahan tentunya kita semua ikut selaku umat insyaallah di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah kaji kita malam hari ini yaitu kitab Safinatun Najah, yang insyaallah sampai kepada bab bab apa tuh? Tayamum, Bu. Udah, yang mana yang benar? Ya betul, kalau di saya hadas ini. Ya, hadas. Halaman 24 kalau di sini. Di situ enggak sama ya fotokopian. Situ 15 ya. Ya, paslon al-hadas ya, yaitu tentang hadas. Itu yuk sama-sama kaji kita mulai dengan bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kasih nanti kita dapat memahaminya dan juga mengamalkannya untuk kehidupan sehari-hari dan juga bekal di yaumil qiyamah. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan kita, dimurahkan rezeki kita, semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب بنصرنا آمين اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسن لنا مددا يا رب ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فنفس تعجج عن إصلاح ما فسدا يا رب بالمصطفى يا واسع أنت العليم وقد وجدت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يواسع ولرجاء ثواب أنت تعلم فاجعل ثوابنا ومسر لي أبدا يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه صل عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-hadasus nani. Hadas itu dibagi menjadi dua macam. Ya, jadi hadas itu ada dua macam. Isnani. Isnani itu artinya dua. Yang pertama asgoru. Apa itu asgor? Asgor itu artinya kecil. Ya. Jadi yang pertama adalah hadas kecil. Yang kedua wa akbaru, yaitu hadas besar. Jadi ada dua tuh hadas. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Fa asgaru ma aujabal wudu. Ya. Hadas kecil itu yaitu hadas yang mewajibkan wudu. Ya, jadi kalau kita punya hadas kecil,
maka wajibnya adalah wudu, dengan bersucinya dengan wudu. Wal akbaru ma aujabal ghusla, dan hadas besar itu yaitu hadas yang mewajibkan al-ghusla, artinya mandi. Jadi kalau hadas kecil itu hilangnya dengan wudu, kalau hadas besar hilangnya dengan mandi. Kemarin sudah dijelaskan bagaimana caranya mandi, ya. Jadi nggak usah dibahas lagi tentang mandi dan wudu, karena udah dijelasin baik syarat, rukun, kemudian juga mandi besar juga sama, ya, udah dijelasin. Kemudian yang selanjutnya adalah bab yang lainnya, al-auratu, yaitu bab aurat. Aurat itu al-auratu arba'u. Aurat itu ada 4 bagian. Apa saja yang 4 bagian itu? Yang pertama, ar-rajuli mutlaqan, wal amati bi sholati ma baina surati wa rukbati. Yang pertama, aurat orang laki-laki itu baik dalam sholat maupun di luar sholat adalah antara pusat dan lutut. Jelas? Jadi aurat laki-laki ini baik dalam sholat maupun di luar sholat itu dari pusat sampai lutut. Jadi pusat di sini, lutut di sini. Ini ya, pusat sampai lutut itu adalah aurat yang harus tertutup oleh siapa? Oleh laki dalam sholat maupun di luar sholat. Cuman ilokkan laki-laki pakai sholat pakai kolor doang, ya nggak mungkin ya. Kenapa? Maksudnya di sini adalah aurat yang harus tertutup, yaitu 2 batas, pusat sampai lutut. Ya selain itunya semua serapi mungkin dan sebaik mungkin dan terbagus mungkin ketika kita mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala harus tertutup. Ya, bagaimana pakaiannya? Yang jelas pakaiannya harus suci daripada najis. Bagaimana warna pakaiannya, bentuk pakaiannya terserah. Yang penting nutupin aurat. Tapi sunnah yang putih sunnah. Ya, kemudian yang baru, yang terbaik sunnah. Ya. Baru itu baru di laundry, baru dicuci, baru dibeli, ya. Makanya yang terbaik yang dipakai untuk sholat, untuk menutupi aurat. Jangan pakai kaos doang, apalagi pakai kaos oblong. Apalagi kaos yang sekarang dibagiin sama ya, nanti ke sholat di masjid berjamaah. Ya, nanti gagah khusyuk. Ada bacaannya, pilihlah aku. Jadi ketika yang di belakangnya jadi tidak khusyuk karena melihat gambar dan bacaan di kaos kita. Makanya yang terbaik yang kita pakai, ya. Kenapa? Karena kita akan menghadap kepada siapa? Kepada yang maha, ya. Kalau kita menghadap kepada Pak Lurah, kepada Pak Camat, pada Presiden, mau kondangan, mau ke mall, kira-kira pakai baju yang bagus apa yang bagus? Yang bagus. Ini harus lebih bagus lagi dari pergi ke sana. Ya,
Ini kadang-kadang sembarangan. Ya. Kaos kadang-kadang panjang sebelah. Ya. Udah gitu pakai baju koko, kancingnya pada copot. Ya, warna putih mau kena ibu-ibu, udah ganti warnanya jadi warna kuning, masih baju pakai. Udah 2024. Emang sih menutupi aurat, ya. Tapi secara adab bagaimana menghadap kepada ya orang yang berkuasa aja di dunia itu harus yang terbaik, apalagi lebih kuasa daripada yang kuasa, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Harus yang terbaik yang menutupi aurat kita. Insya. Begitu pula budak perempuan, ya. Ini kalau budak lain. Kalau dulu ada budak, sekarang ada enggak? Enggak ada, sekarang enggak budak, ya. Nah, kalau di Indonesia udah nggak ada. Di Arab dulu ada budak. Di Arab juga sekarang nggak ada budak. Ya ada pembantu. Ya pembantu lain dengan budak. Ya walaupun disuruh-suruh, itu namanya pembantu. Sekedar bantuin. Ini kadang-kadang pembantu semuanya suruh dikerjain. Padahal membantu itu adalah ya membantu, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, wa auratul khurrati fi sholati wa jami'u badaniha ma siwahul wajhi wal kafaini. Aurat perempuan yang merdeka di dalam sholat adalah seluruh tubuhnya. Tuh, Bu. Kalau perempuan itu seluruh tubuhnya harus tertutup. Ya, harus tertutup kecuali masih wakul wajhi wal kafaini, yaitu kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ya, jadi wajah. Mana wajah, Bu? Ini, ya. Wajah itu sampai ke sini. Makanya kalau orang laki, ya, ini kalaupun pakai peci, ya, walaupun jidatnya nong-nong apa tidak, ya, itu harus diangkat begini, karena ini harus nempel, ya. Jadi kalau lagi sholat begini, ya, kalau lagi rapi begini turunin. Ya, kalau lagi sila bagaimana? Begini. Oh, tukang jengkol. Ya, jadi ini apa? Ada caranya, ya, karena ini wajib nanti ketika sholat. Begitu pula ibu-ibu. Kalau pakai mukena ini, ya, ini jangan ketutup. Ya, ininya jangan ketutup. Walaupun misalnya mukenanya kayak mukena Sahri ini apa Sahrono, itu kan gayanya kan cakep itu, ya. Itu yang paling bagus itu, ya, harganya juga lumayan. Tapi harus ke atas, ya. Tapi wajah nggak ketutup, ya, di sini, ya, termasuk ini apa namanya, jidat apa nih namanya? Kening tuh bahasa halusnya, kening, ya. Ini kenapa? Karena harus nempel. Nanti ada di dalam rukun sholat, ya, dijelasin. Ya, kalau orang laki ketika pakai peci, jadi kalau lagi sholat ke atasin dikit, ya. Dan rambutnya jangan ada yang ke bawah, ya. Ini mentang-mentang habis pakai apa namanya itu, ya, sampo metal sampai ke ininya, ya, sampai ke sini nih. Rambutnya pada ke sini. Ini fungsi peci itu bukan untuk ini juga, ya, untuk rapi juga nggak apa-apa, ya. Tapi apa? Ini untuk menghalangi rambut jangan sampai ke bawah. Nah, bagaimana orang yang gondrong? Nah, dikuncir, ya, dikuncir supaya ke belakang. Ya, dan ini jangan sampai ada yang ke sini. Ya.
Jadi walaupun nggak pakai peci silahkan, tapi rambut jangan sampai ke depan gini, nutupin ini namanya kening ya, atau zidat. Jelas Bu? Ya, itu aurat laki-laki dari pusat sampai lutut. Kalau perempuan seluruh badan harus tertutup kecuali yaitu al-wajhi wal kafaini, kecuali wajah dan juga kedua telapak tangan ini. Ya, jadi harus nempel ini juga begini. Ya, tapi kalau nanti sujud perempuan bagaimana, sujud laki bagaimana, nanti diterangkan di dalam rukun-rukun sholat. Ini bab aurat yang harus tertutup. Perempuan semuanya tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Yang selanjutnya waratul khurati wal ammati 'indal ajani bi jami'il badan wa 'indal maharimiha wa nisa'u ma baina surati warbah. Ya. Kemudian yang selanjutnya aurat perempuan yang merdeka dan budak perempuan di hadapan laki-laki yang bukan muhrimnya adalah seluruh tubuhnya harus tertutup. Ya, jangan terbuka. Itu menurut ilmu fikih ya. Nah, di situ ya, ketika bukan mahramnya aurat jangan terbuka, harus tertutup semuanya. Nah, bagaimana ketika yang keempat dan ketika ada di hadapan muhrimnya, di hadapan suaminya, saudaranya, ya. Ketika ada di hadapan itu wanita adalah antara pusat dan lutut silahkan. Bahkan kalau di hadapan suami mah pakailah baju yang setipisnya. Ya. Tuh, kalau perempuan didapan daripada suaminya itu memuhrimnya ya. Kalau bukan muhrimnya jangan terbuka, harus tertutup aurat. Jadi batasannya jelas ya. Kalau laki-laki dari pusat sampai lutut. Kemudian kalau perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian kalau berhadapan perempuan yang paling harus dijaga ya, jangan terbuka ketika di hadapan bukan muhrim. Kalau di hadapan muhrim antara lutut dan pusat silakan. Kemudian jelas ya Pak, Bu? Ya, kalau udah jelas kita lanjutkan kepada bab rukun sholat. Ya. Arkanu sholati, rukun-rukun sholat itu sab'ata asyara, ada 17. Perhatikan Pak, Bu, kalau kita sholat yang 17 ini jangan sampai tertinggal. Ini perlunya kita menuntut ilmu atau ngaji. Jadi jangan sampai sholat kita ini tidak dilandasi dengan ilmu. Nanti la tuqbalu mardudatul la tuqbal sia-sia. Yang pertama adalah al-awalu an-niyat. Yang kedua nih, yang pertama nih niat. Kedua aja. Jadi harus niat Bapak. Ya, ketika Allahu Akbar usolli fardol isya'i, usolli fardol maghribi, usolli fardol subhi, itu adalah niat di dalam perkataan pakai bahasa Arab kita ucapkan. Nanti dijelaskan lagi bab niat bagaimana kita harus niat. Ya, ada babnya. Ada namanya tingkatan niat. Jadi yang pertama niat kita jangan sampai tertinggal. Ya.
Kalau kita enggak niat, maka sholat kita tidak sah. Yang kedua, an-niyatu asani takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang pertama. Allahu Akbar. Ketika angkat tangan itu namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram bapak-bapak bagaimana? Allahu Akbar. Jadi jempolnya ini ya, dua jempol harus lurus dengan telinga apa kuping. Ya, kalau perempuan bagaimana? Allahu Akbar, ini agak dikempit. Tapi tetap jempolnya ini ada di telinga, ini ya, pas telinga itu ya. Kalau perempuan begini, Allahu Akbar, tapi kalau laki-laki lebarkan. Allahu Akbar. Nah, ini peletakan tangan ya. Peletakan tangan ini setelah takbir apa bareng dengan takbir? Jadi setelah takbir ya Pak ya. Allahu Akbar, baru letakkan tangan. Jangan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Nah, ini tangan yang kanan di bawah apa di atas? Allahu Akbar. Kemudian peletakan tangan ini adalah di atas pusat, di bawah dada. Begini ya. Ada juga yang begini kan. Begini mah susah. Miring-miring ya. Ada juga ketika orang takbir Allahu Akbar kayak orang ini ya. Ya kita yang biasa aja, yang diajarkan oleh guru-guru kita berdasarkan fikih dan hadis Al-Quran ya. Di Allahu Akbar, baru letakkan tangan. Jangan Allahu Akbar. Jelas? Allahu Akbar. Ya. Dan juga ketika takbir jangan dulu. Karena ada orang kayaknya khusyuk banget itu. Allahu Akbar. Dulu, jangan. Karena alif patah A apa alif patah O? Alif patah A. Jadi Allahu Akbar. Jangan O. Allah, itu salah. Ya. Saking khusyuknya O dulu, jangan O tapi A. Itu Allah yarham guru-guru kita, baik marhum Thayyib, Abu Yatas Munir Al-Hasim itu mengajarkannya A dulu, jangan O. Apalagi guru kita Allah yarham kayak marhum Thayyib. Ya. Beliau pernah dites itu untuk Imam Istiqlal. Jadi caranya begitu. Ini kebanyakan karena pengen khusyuk ya ketika takbir Allah dulu harusnya Allahu Akbar, kemudian letakkannya setelah takbir, baru letakkan tangan. Ada juga guru kita ini ngajarin Allah yarham kayak baru begini ya, karena tangan kanan harus duluan, jatuhnya bagaimana? Allah tuh gini ya, ini duluan ya, kemudian ke sini ke bawah. Karena ini harus di bawah dan sunahnya kanan harus duluan, makanya Allahu Akbar, ininya ke sini ya, ininya di atas. Begitu. Itu mengajarkan begitu letakkan tangannya. Yang kanan duluan baru ke kiri. Ya, jadi kanan harus dulu. Ini kanan dulu, baru dikebawahin yang kiri. Kiri di bawah, tangan atas di atas. Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Itu caranya ada yang begitu. Ya, guru kita menekankan begitu. Kenapa? Karena harus kanan, harus duluan. Makanya Allah, ini gini. Allah, tapi kebawahin lagi yang kiri.
Akbar, akbar udah gini. Jelas? Ini di bawah dada, di atas jangan begini. Letak tangannya. Tapi begini. Jangan juga begini. Ketinggian. Ya. Jelas? Iya. Kemudian membaca qiraatul berdiri yang ketiga, as-salisu al-qiyamu 'alal qadiri, yaitu berdiri bagi orang yang mampu fil fardi, di dalam sholat fardu. Ya, jadi yang sanggup berdiri. Nah, bagaimana ini yang kita nggak bisa berdiri? Duduk. Tuh kalau sholat, makanya di sini siapin bangku. Ya, kalau yang tidak mampu berdiri duduk silahkan. Tapi mampu berdiri kita sholatnya duduk. Ya jangan ya. Kita kalau tidak mampu berdiri ya duduk. Sholat itu yang mampu berdiri ya berdiri, tidak mampu dia duduk, tidak mampu duduk berbaring, tidak mampu berbaring pakai isyarat, tidak mampu tiga-tiganya maka disolatin. Ya, makanya itu berdiri nih bagi yang mampu. Ya, Allah berdiri sambil berdiri ya. Kemudian yang selanjutnya adalah qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah, Al-Fatih, jangan awas ya. Marilah sama-sama acara ini kita buka dengan surat Al-Fatihah. Salah, tapi ya, Al-Fatihah, jangan Al-Fatihah, nggak ada tak kasroh ya, mentang-mentang orang Betawi saya mau pakai aja Al-Fatihah, jangan ya, Al-Fatihah ya, jadi membaca surat Al-Fatihah. Nah, bagaimana membaca surat Al-Fatihah yang benar nanti dijelaskan di bab-bab yang selanjutnya. Ini hanya di dalam rukun, tidak dipraktekkan ucapannya, tapi yang jelas di dalam rukun sholat, bacaan Fatihah juga jangan sampai salah. Nanti tajwidnya ada berapa, ya tasdidnya ada berapa, yang harus panjang ada berapa, ya itu harus tahu dan nanti akan dibahas di bab yang lain. Kemudian setelah itu adalah ruku, ya, wal khamisu ruku. Bagaimana itu ruku? Ya, ruku bagaimana? Ketika ruku itu kita membentuk 90 derajat. Jadi siku, ya. Siku, dan yang dipegang adalah lutut, ya, itu membentuk 90 derajat. Jangan terlalu bawah, jangan terlalu atas. Kalau atas jadinya dangak, atau dangak apa tuh? Ya, kalau terlalu bawah nanti nunduk. Jadi 90 derajat ukurannya. Ya, ketika ruku, nanti insya Allah kita praktekkan ya bagaimana ruku yang benar, bagaimana sujud yang benar. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah ruku baru tumaninah di dalam ruku. Ya. Asadisu atumaninatu fihi, ya. Jadi yang ke-6 tumaninah di dalam ruku. Nah, bagaimana tumaninah itu? Tumaninah itu adalah berhenti
sejenak. Ukurannya berapa jam, berapa menit? Ya, detik. Berapa detik itu ya? Pokoknya bacaan subhanallah wa bihamdihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu 3 kali itu udah memenuhi syarat daripada apa? Tumanina. Ya. Pada ya. Itu nanti bukan termasuk rukun. Iya, ini kan termasuk rukun. Iya, termasuk nanti sunnah. Pokoknya ini yang ada di dalam sini adalah termasuk rukun. Nanti selain daripada ini berarti termasuknya sunnah. Jelas kan? Ya, nanti lihat ada Allahu Akbar kabiro enggak bacaan itu. Ya, namanya doa iftitah. Kalau enggak ada berarti bukan termasuk rukun. Saya kira itu saja ya, sampai kepada ruku karena waktu sudah masuk ya. Oleh itu yuk sama-sama kita tutup dengan mengucapkan doa, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur ya, bertemu dengan bulan Sya'ban dan juga disampaikan di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balikna Ramadana wa balikna Ramadana. Allah Allah ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.